semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Distira Tanjung dari kelas A. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bisnis Global dengan judul analisis perbandingan keberhasilan dan kegagalan ekspansi global antara Apple dan Nokia dalam industri smartphone. Topik ini saya pilih karena kedua perusahaan bergerak di industri yang sama, namun memiliki hasil yang sangat berbeda. Nah, Apple di sini menjadi contoh kesuksesan global, sementara Nokia mengalami kegagalan besar dalam mempertahankan dominasinya. Nah, melalui analisis ini kita akan melihat bagaimana strategi global, inovasi dan kemampuan beradaptasi dapat menentukan masa depan sebuah perusahaan teknologi. Nah, untuk memulai, pertama-tama mari kita melihat profil singkat dari kedua perusahaan ini. Nah, yang pertama di sini ada Apple. Nah, Apple ini adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang telah berdiri sejak tahun 1976. Nah, perusahaan ini dikenal karena kemampuannya melakukan inovasi berkelanjutan melalui produk seperti Mac, iPad, Apple Watch, dan juga tentunya iPhone. Nah, Apple di sini membangun strategi global yang kuat melalui pendekatan diferensiasi premium, dukungan ekosistem digital yang terintegrasi, dan juga citra merek yang konsisten di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri, Apple ini memiliki basis pengguna besar terutama karena keunggulan ekosistemnya dan juga kualitas produk yang dianggap lebih stabil, aman, dan juga premium. Nah, sementara itu, Nokia di sini memiliki perjalanan yang sangat berbeda dengan Apple. Nah, Nokia ini berasal dari negara Finlandia dan berdiri sejak tahun 1865. Nah, perusahaan ini pernah menjadi raksasa global di industri ponsel. Bahkan puncaknya sampai menguasai lebih dari 40% pasar global. Nah, Nokia ini sangat identik dengan kekuatan, desain yang nyaman, dan juga baterai yang sangat kuat. Namun, ketika pasar beralih ke smartphone modern, Nokia gagal mengikuti perubahan tersebut. Nah, perusahaan ini yang dulunya mendominasi malah kehilangan posisinya akibat lambat beradaptasi, kesalahan strategi, dan juga keputusan teknologi yang tidak tepat. Nah, justru situasi ini menjadikan Nokia sebagai contoh nyata bagaimana perusahaan besar dapat kehilangan keunggulan kompetitifnya apabila tidak melakukan responsif terhadap perubahan global. Nah, berpindah dari profil perusahaan, kita masuk pada faktor utama yang menjadikan Apple ini sukses dalam melakukan ekspansi globalnya. Nah, di sini faktor pertamanya itu adalah inovasi berkelanjutan. Nah, Apple ini tidak hanya menciptakan produk tetapi juga membangun pengalaman integrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan juga layanan digital yang membuat pengguna merasakan kualitas yang konsisten dan juga superior. Nah, hal ini yang menjadi keunggulan kompetitif yang sangat sulit ditangani oleh merek lain. Nah, yang faktor kedua ini adalah strategi diferensiasi dan penguatan merek global. Nah, Apple ini mempromosikan dirinya sebagai brand premium dengan desain yang minimalis dan juga performa yang tinggi. Dan juga Apple ini cenderung eksklusif. Nah, di seluruh dunia termasuk Indonesia, citra ini sangat dipertahankan dengan sangat baik melalui standarisasi produk dan juga pengalaman pengguna yang seragam. Nah, konsistensi ini memberikan Apple kekuatan global branding yang luar biasa. Nah, faktor ketiga adalah ekosistem terintegrasi. Nah, Apple ini juga mencakup iCloud, App Store, dan juga Apple Music yang membuat keterhubungan antara perangkat yang menciptakan efek terkunci bagi para pengguna. Nah, konsumen yang menggunakan satu produk Apple ini cenderung membeli lagi produk lainnya karena adanya koneksivitas dan juga kemudahan integrasinya, sehingga ini membuat meningkatkan loyalitas jangka panjang. Nah, faktor keempat ini adalah strategi global standardization. Apple di sini mempertahankan desain, kualitas, dan juga sistem operasi yang hampir sama di seluruh dunia, sehingga efisiensi biaya dan juga kualitas dapat terjaga. Namun, Apple juga tetap melakukan sedikit adaptasi lokal, misalnya metode pembayaran atau regulasi telekomunikasi untuk memastikan kelancaran Apple di berbagai negara. Nah, sekarang ini mari kita beralih
pada Nokia dan melihat apa aja penyebab kegagalannya. Nah, pertama itu ada kegagalan terbesar Nokia itu tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi smartphone. Nah, ketika ini pasar sudah bergerak maju menuju layar sentuh dan juga operasi modern seperti iOS dan Android. Nah, Nokia ini tetap bertahan dengan Symbian yang tidak lagi kompetitif. Nah, keterlambatan transformasi di teknologi ini menjadi titik awal kejatuhan mereka. Nah, yang kedua ini adalah masalah internet dan juga budaya organisasi. Nah, banyak mantan petinggi Nokia ini mengakui bahwa perusahaan ini terlalu birokratis dan juga lambat dalam mengambil keputusan dan sangat takut untuk mengambil resiko. Nah, budaya yang tidak mendukung ini dan juga inovasi yang sangat sulit, Nokia ini sangat kesulitan dalam mengejar dinamika cepat industri smartphone. Nah, yang ketiga ini Nokia salah langkah dalam pemilihan aliansi strategi. Nah, aliansi dengan Microsoft dan juga pengguna Windows Phone OS ternyata tidak mampu menarik minat konsumen maupun developer. Nah, ekosistem aplikasinya ini membuat sangat jauh tertinggal dibandingkan Android dan juga iOS. Nah, sehingga ponsel Nokia ini kehilangan daya tarik globalnya. Nah, yang keempat ini Nokia juga gagal melakukan rebranding yang kuat pada era smartphone. Perusahaan ini tidak mampu lagi mengubah citra publik dari ponsel jadul menjadi pemain utama smartphone modern. Akibatnya, meskipun mereka mencoba kembali berinovasi, persepsi pasar sudah terlanjur menganggap bahwa Nokia ini sudah ketinggalan. Nah, untuk memperjelas perbedaan mendasar antara Apple dan juga Nokia, mari kita melihat tabel perbandingan berikut. Dari tabel perbandingan dapat kita lihat bahwa Apple ini sangat unggul terutama karena teknologi iOS-nya yang modern, inovasi berkelanjutan dan juga strategi global yang konsisten. Nah, branding Apple juga ini sangat kuat dan respons terhadap perubahan pasar yang sangat cepat. Sebaliknya, Nokia tertinggal karena teknologi sistem operasinya tidak berkembang, inovasinya juga sangat lambat, serta strategi global yang tidak jelas. Nah, aliansi kurang tepat juga yang membuat Nokia ini tidak mampu lagi membangun ekosistem yang kompetitif sehingga kehilangan daya saing di pasar smartphone global. Nah, berdasarkan analisis tersebut ada beberapa rekomendasi strategis. Nah, untuk Apple di sini perusahaan perlu meningkatkan diferensiasi produk agar tidak terlalu bergantung pada iPhone dengan cara mengoptimalkan pasar berkembang dengan strategi harga dan distribusi yang lebih fleksibel. Dengan mengembangkan inovasi AI, AR dan VR ini memimpin transisi teknologi global selanjutnya. Nah, untuk Nokia, strategi yang dapat dilakukan adalah fokus pada keunggulan di bidang jaringan 5G dan juga teknologi telekomunikasi, mengembangkan aliansi yang lebih adaptif, bukan hanya bergantung pada satu platform, dengan melakukan rebranding besar juga untuk membangun citra baru yang lebih relevan di era modern ini. Sebagai kesimpulan, perbandingan Apple dan juga Nokia ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan bisnis global, inovasi strategi yang tepat dan juga kemampuan dalam membaca perubahan pasar menjadi penentu utama keberhasilan. Nah, Apple di sini sukses karena adaptif dan juga visioner, sementara Nokia ini gagal karena terlambat berubah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga analisis ini memberikan wawasan baru mengenai dinamika kompetisi global dalam industri smartphone. Terima kasih.